memang kalau bahas perdebatan, memang Pak Paul ini sudah nggak ada lawan, saya acungi jempol, nggak ada lawan. Terus terang aja nggak ada lawan, bener. Orang-orang itu udah minder-minder, wah kalau Pak Paul bisa dipermalukan, kita ini kan di negeri ini, kalau Pak Paul di mana amat nih. Oh begitu Pak ya, belum ada jawaban. Ini kan sampai sekarang aja nggak ada yang bisa jawab ini. Iya. Mungkin kan? Suruh pentolannya saja kali Pak, yang ilmunya nyundul langit Pak, yang lawan Bapak. Kan saya bangkit dari kubur minta mati lagi kalau debat sama saya. Kita di sini ya kan, ini ada debat badut ini, ya debat badut. Debat badut silakan buka mikrofonnya. Mana nih debat badut ini? Ya udah kita lanjut lagi aja ya. Debat badut. Ini laporan sampai tinggal 31 Agustus kemarin ya. Sampai kapan sih ini? Halo, selamat malam Pak Paul. Iya, selamat malam Pak Paul. Iya, selamat malam. Iya, Pak Paul. Dengar suara saya Pak Paul? Nggak jelas, soalnya pakai kayak apa ya? Pakai yang biasa aja Gimana, Pak, nggak jelas Pak. Jelas Pak Paul. Sekarang jelas Pak. Dilepas aja Pak, apa tuh pakai alat apa itu dilepas aja Pak. Ini sekarang sudah jelas belum Pak? Kurang Pak. Kurang ya? Iya, terganggu. Oh gitu. Dilepas ya? aja Pak, perangkatnya dilepas aja. Enggak akan saya laporkan polisi Pak. Ya, saya langsung komentar aja gimana Pak? Tambah jelek Pak. Oh, kamu jelek ya? Tambah jelek suaranya. Sekarang masih jelas, masih jelek juga. Nggak bagus. Dilepas aja Pak, itu pakai alat apa itu Pak, dilepas aja. Oh iya, siap. Halo Pak? Ya, ini bagus ini. Iya nih, ini iya. Saya langsung komentar saja Pak ya. Boleh. Iya Pak, jadi kalau saya perhatikan ini debat orang-orang ini tujuannya apa ya Pak ya? Karena masing-masing orang kan sudah punya keyakinan masing-masing, kebenaran masing-masing. Kalau untuk mempertemukan tidak mungkin bertemu ya Pak ya. Jadi kalau saya perhatikan, wah, jangan-jangan ini dugaan Pak ya. Jangan sampai berdebat seperti itu untuk kasih makan anak istri. Kalau mau dapat duit itu kerja, jangan begitu. Kelihatannya karena itu loh Pak, masalahnya mereka itu nggak yang Islam, nggak yang Kristen. Mereka itu debat saling hujat itu, mereka mencari duit Pak. Nah itu dia masalahnya apa? Sekali Pak. Ya, anak istrinya makan duit dari hasil seperti itu gitu loh. Kerjaan itu kan bolak-balik minta duit. Ini saya lagi dilaporkan, saya minta duitnya, ya kan si Endang itu kan. Terus si Cina pengkhianat Julius itu kan juga sama kan. Ini saya itu nggak bisa dimonetasi, ayo kalau kasihan sama saya kasih duitnya. Ya kan, wah terus dia pokoknya video siapa saja diputar balikan, saya ngomong apa diputar balikan dia, ya kan. Pokoknya supaya orang kasihan sama dia dan dia merasa dia adalah Cina yang membela orang Islam sehingga dia dapat duit banyak. Ya nyatanya tetap kayak harusnya lihat ini Pak. Ya bingung juga ya. Terus dia memelas-melas kan, itu kan. Ini masa si Paul itu bisa bikin begini, saya nggak bisa. Kadang kamu semua sih nggak mendukung saya, malah nyalain orang. Padahal dia yang nggak jujur. Gimana orang mau kasih duit sama dia, tampak muka aja nggak berani. Goblok juga itu si Julius itu. Cina goblok yang kayak begitu. Bapak kan sering ngomong ya Pak ya, suruh pulang ya. Orang Paul ke sana hikmat kok. Hikmat sudah merencanakan secara matang, malah disuruh pulang ya. Disuruh pulang mau ngapain di Indonesia? Orang tua saya enggak ada. Anak istri saya di sini, rumah saya ya di sini. Disuruh pulang, apa mau pulang kemana? Saya udah nggak punya rumah di Indonesia. Mau pulangnya kemana? Rumah saya di sini, ya kan? Ya, betul. Jadi ya itu harus tiru ini Pak Paul. Pak Paul ini meskipun keras dan menurut saya debatnya Pak Paul ini keren ya. Jadi memang tak mau kalah bagus. Kalau orang prinsip tak mau kalah itu bagus Pak. Tapi Pak Paul ini nggak pernah ngajak debat loh.
Tapi kalau ada yang nantang, ya Pak Paul tentu tidak mundur gitu loh. Tapi itu pun kalau yang nantang, yang memang ngeyel gitu loh. Tapi Pak Paul tidak ngemis-ngemis, ayo debat dengan saya. Nah, yang saya khawatirkan, orang malah nyari-nyari gitu loh. Kita kan nggak mau cari lawan apa ya? Lawan debat orang udah nggak ada yang sanggup Pak debat sama saya Pak. Iya, Mau gaya profesor doktor pun mereka sudah nggak bisa cegah, mau gaya tukang becak pun mereka juga mumet. Betul Pak. Ya, kan? Ya kalau saya perhatikan ini orang-orang debat ini malah nyari lawan debat untuk apa gitu loh? Apa motifnya tidak bukan hanyalah duit gitu loh? Maksud saya Pak, apakah itu? Iya, mau Kalau cari duit Pak. Kalau itu kelihatan mau cari duit Pak. Udah kelihatan dua-duanya mau cari duit Pak. Oh, jadi memang dua orang ini sebetulnya sudah ini Pak. Misal dua makhluk ini yang berdebat ini, memang mereka ini sebenarnya sudah tahu Pak. Artinya saling menguntungkan saja begitu Pak. Bukan mencari kebenaran yang hakiki, bukan aslinya Pak. Enggak Pak. Kalau orang mencari kebenaran itu ya Pak, maka orang-orang Kristen dia akan memberitakan Injilnya sendiri. Nggak usah bahas Al-Quran. Iya betul Pak. Orang yang kalau mau niat mau benar ya, dia akan membahas Injilnya, Alkitabnya sendiri. Orang Islam kalau mau dakwah dia akan cerita Al-Quran, bukan cerita dari Alkitab. Umat itu apa mau dakwah Al-Quran? Enggak, dia mau cari duit juga. Ya makanya dia serang-serang orang Kristen kan. Iya Pak, kalau saya perhatikan mereka kalau membahas keyakinannya sendiri Pak, itu yang nonton sedikit Pak. Mungkin mereka berpikir, wah kalau saya bahas punya saya, yang nonton sedikit. Tapi kalau saya bahas seberang, banyak Pak. Ya itu motif itu mungkin Pak. Iya, motif-motifnya itu memang motif-motif mau cari duit semua. Ya kan? Oh, iya benar-benar. Terus ada Cari kabar duit. juga dulu Pak Paul pernah ada orang di sini minta sumbangan untuk bangun tempat anak yatim. Lah sekarang kemana? Jangan sampai, mohon maaf ini Pak ya, jangan sampai. Tadi Pak itu Pak udah ngomong udah dirubah bukan anak yatim lagi. Jangan sampai untuk rumah pribadi, masa? Mohon maaf ini. Rumah pribadi Pak sudah Pak, udah pasti rumah pribadi sudah diralat sama dia. Ya Iya, kita Mas, sampai waduh, Dari hasil sayang sumbangan sekali. Iya, rumah pribadi dari sumbangan orang itu tidak baik. Pak. iya sayang sekali ya, sayang Harus sekali. dari Dia awal bohong. kalau untuk anak yatim untuk belajar ya sih, ya bagus, makanya banyak yang respect. Tapi kalau dari awal tahu untuk rumah pribadi, ya pasti suruh kerja aja gitu loh. Jangan minta-minta Iya, kepentingan pribadi kan. sayang sekali ya, sayang sekali. Waktu Sayang itu sekali. gitu loh di Sumpa Paul ini, beliau ini pernah Iya. Kalau Pavel itu kan memang kemarin kita kan support dia benar-benar membangun rumah untuk komunitasnya dia kan. Nah, kita support dan dia transparan, uangnya selalu dilaporkan, uangnya berapa, masuknya berapa semuanya. Jadi memang banyak yang tipu-tipu. Kenapa dulu ya? Contoh lah itu Kanuru lah. Begitu, wah katanya nggak di strike sama Saifuddin sampai nangis-nangis begini begitu. Duitnya kurang dapat 30 juta buat bangun ini. Lah 30 juta kumpulin dari sini sebentar aja dapat. Iya betul Pak. Nggak mau dia nggak berani. Kenapa nggak berani buka rekeningnya? Juga saya buka rekeningnya tapi nggak mau. Ya udah. Berarti memang niatmu udah jauh. Niatannya itu udah nggak lurus lagi. Jadi dari situ kan kita nggak bisa menilai. Ya kan? Ini Pak Paul juga luar biasa ya. Pernah ya bagi-bagi kursi untuk kaum disabilitas, ini bagus sekali Pak. Jadi memang ada bukti nyata ngasih makan. Ya banyak orang, oh itu bukan uang Pak Paul. Iya, yang menggerakkan siapa? Kalau bukan Pak Paul siapa yang bisa menggerakkan seperti itu, siapa? Gitu loh. Iya, kita mau menggerakkan. Makanya saya kasih contoh nih loh. Harusnya kalian para YouTuber Kristen, kalau kalian memang benar-benar memberitakan Injil, sisihkan, kalian gabung, bikin organisasi yang benar, gabung, bikin yayasan yang benar, duitnya transparan. Saya yakin banyak yang mau nyumbang. Iya, tapi yang transparan. Tapi kan kenapa nggak dibuat? Apa susahnya mereka membuka gitu, seperti Pak Paul ini loh. Jangan rahasiaan gitu loh. Oh, ini kan ibaratnya uang jemaat begitu yang memberi, menyumbang dengan ikhlas. Tapi kok nggak terbuka, gimana? Untuk apa pengeluarannya, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, kan harus jelas. Iya, betul. Makanya saya bilang sama orang-orang ini, ayo teladanilah saya, ikutlah apa yang sudah saya lakukan. Karena supaya Anda semua bisa jadi berkat. Nah ini malah si ceket babi kalengso, si kapal oleng itu malah mau berusaha menghancurkan Damaris. Kan goblok ini kan namanya kan.
Oh ya itu. Salahnya di mana Damaris? Rasanya mau menghancurkan gimana caranya supaya Damaris hancur. Bukannya bikin sendiri yang bagus, dirapikan, yang kurang, yang salah-salah di Damaris kalian bikin bagus. Kan begitu kan? Tapi ini kan dasarkan mental bangsat semua kan ini kan orang-orang ini kan. Ya, kan ada istilah SMS, Pak, ada istilah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, Pak. Nah itu tadi puisinya saya. Mereka itu senang dengan kemalangan orang lain. Iya. Ya kan? Menikmati kemalangan orang lain. Memang sih penggalangan Pak Paul ini luar biasa ya. Di sini saya rasa belum ada yang sehebat Pak Paul lah ya. Kalau di sini biasa, justru yang kita lakukan inilah yang dilakukan di dalam Alkitab. Jadi kalau yang orang kayak saya, ini justru yang biasa. Yang nggak kayak saya, kemplu. Yang kayak saya itu bukan hebat, biasa. Kalau yang hebat itu Mother Teresa, Paus Francis, itu hebat itu. Saya suruh kayak mereka, waduh, bumi langit. Yang kita lakukan ini adalah yang benar, yang wajar. Kalau kalau orang-orang tidak melakukan seperti yang kita lakukan, Anda kemplu berarti. Ya, kalau menurut Pak Paul, debat ini bisa dijadikan untuk profesi ngasih makan anak istri, meraup kekayaan apa? Sebenarnya gimana Pak menurut Pak Paul ini? Kalau nyari-nyari orang gitu Pak. Dan ya kalau saya sih yang dari YouTube ini bukan buat ngasih makan anak istri ya. Kalau bukan masalah boleh nggak boleh, boleh. Tetapi akhirnya Anda akan takut kalau ini buat cari nafkah, takut dilaporkan polisi, takut ini, takut itu. Anda mau cari sensasi, tapi takut ini, takut itu. Nah, akhirnya Anda jadi orang munafik. Jadi Anda cuma jualan dagang, nggak bedanya sama Gilbert. Oh iya. Yang itu kan. Kalau saya ini bukan buat mata pencarian ya, soalnya ya. Saya mengajar, saya punya ini sendiri, ya. Punya kesibukan sendiri. Saya itu lama di YouTube itu dulu waktu zamannya pandemi itu loh. Zamannya pandemi kita nggak boleh keluar. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya. Makanya selama 2 tahun itu berat badan saya naik, karena YouTube terus tiap hari, dari pagi sampai malam. Karena bisa sampai 6 jam kan dulu kan kalau YouTube kita live kan. Karena memang nggak ada kerjaan lain, zaman itu memang kita nggak bisa kemana-mana. Ya kan selama pandemi, kalau sekarang ya sudah sibuk, udah bisa, makanya gantian. Itu kan Pak Santiamer, Pak Tobing, ya kan. Sekarang ada Alvin Lim, ya kan. Jam 6 sore ada Dr. Medsos. Saya nggak ada di situ. Saya hanya ada Selasa, Rabu, Jumat. Saya cuma 3 hari seminggu, sama Minggu ya. Minggu itu kan karena kita semua sama-sama koinonia. Kalau malam kan saya membawa renungan firman Tuhan. Itu kan jam 11 malam, malam kan waktunya orang tidur di sini ya kan. Nah, sambil live saya sambil bawa firman Tuhan, sama aja kalau kita lagi doa sendiri kan begitu kan. Memang kalau bahas perdebatan, memang Pak Paul ini sudah nggak ada lawan, saya acungi jempol, nggak ada lawan, terus terang aja nggak ada lawan. Orang-orang itu udah minder, wah kalau Pak Paul bisa dipermalukan, kita ini kan di negeri ini, kalau Pak Paul di mana? Mereka udah ketar-ketir. Pokoknya mumet. Bukan ingin lagi. Kita perhatikan sama siapa itu Ustadz siapa itu dulu pernah, dan ya Ustadz Masihud itu. Ya betul. Sama yang rumah itu yang sekarang dapat rumah juga. Saya tunjukkan ininya nih. Tapi untuk saat ini Pak Paul kedepannya tidak ingin berdebat seperti itu Pak. Bukankah ada yang mengambil keuntungan Pak? Kalau debat ini kan seolah-olah ramai, apalagi menyinggung begitu Pak. Biasanya ya nggak ada yang ini, nggak ada yang mutu orang-orang yang masuk sini. Iya. Kan berapa kali ada yang santri anak-anak kemarin sore itu, santri-santri itu kan yang masuk kemari, ya akhirnya cuma gitu aja kan, nggak perlu kita bully, cuman kita buat ini saja kan, buat kita mainan di sini, nggak perlu kita bully juga. Mereka akhirnya nggak tahan sendiri kan, kroyok kita kan dulu kan. Kalau nggak waktu baru viral itu. Ini saya kasih sayembara aja, masih nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bisa jawab ini. Nih saya kasih sayembara nih, BMW-nya nggak tahu masih ada nggak atau enggak tuh, ya kan? Ya Shalom Indonesia ini kan dulu masih kita pakai Shalom Indonesia itu kan, sayembara lengkap ya bagi Muslim berhadiah BMW M4 nih 10
pertanyaan lengkap, berhadiah, 1 pertanyaan 1 BMW. Sampai sekarang aja nggak ada yang bisa jawab nih. Oh begitu Pak ya, belum ada Ini kan jawaban ya. sampai sekarang aja nggak ada yang bisa jawab ini. Iya. Ya Mungkin kan? suruh pentolannya saja kali Pak, yang ilmunya nyundul langit Pak, yang lawan Bapak. Kan saya bilang, saya bangkit dari kubur minta mati lagi kalau ke debat sama saya. Iya kan? Ini ada ilmuwan lokal nih. Gitu Pak Debat Badut. Jadi saya sih berharap orang-orang Kristen udahlah, kalian nggak usah bahas-bahas Al-Quran lah. Kalian belum siap masuk penjara ya. Kalian fokus dengan Alkitab. Biarkan mereka bertanya. Anda menjawab apa yang mereka sesat dari Alkitab yang sudah disesatkan oleh Moko Ginta, Irena Handono dan yang lainnya. Anda jawab satu-satu. Belajar Alkitab. Kalau perlu ikut ini ya. Kalau Anda mau belajar yang benar ya, ikut kelas evangelis itu di layar Anda. hagios.eu gmail.com atau ke +31 626 514 686. Daftar ya. Kita Oktober kita mulai kelas baru hari Selasa jam 7 malam ya. Murah, cuma 500.000 untuk 4 bulan. Kita ada 3 kelas tambah kelas Ibrani 4 kelas. Ya, setiap kelas 4 bulan kira kurang lebih ya. Kelasnya itu memang selalu penuh, buruan daftar, kelas evangelis ya. Buruan daftar karena kita maksimum 30. Ya, satu kelas itu maksimum 30. Karena kan ada yang mengulang itu boleh ya, yang mengulang itu saya izinkan boleh. Oke, lanjut dulu ilmuwan lokal. Gak apa-apa Debat Badut, standby aja. Ya, ilmuwan lokal.